المصطفى وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، لحضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى حضرة الشيخ أبو الصمد الفلنباني رضي الله تعالى عنهما. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala menghasuki daripada dan menghasuki daripada musim dan menghasuki daripada tempat dan hadisnya Allah Ta'ala itu qadim yang menjadikan sekalian yang makhluk dan lebih artinya Dan tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. terus Artinya wajib kita dapatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah dan mempunyai kerajaan atas aras, atas jalan yang mengajak ia akan dia, dan dengan makna yang menghendakkan ia akan dia akan segala perintah yang menghasuti daripada mengucap dengan dari yang maha suci dari menghasuti daripada yang bersentuh dengan aras, dan menghasuti ia daripada tempat atasnya, menghasuti daripada bertempat di dalam. tempat di dalamnya, dan menghasuti daripada mengambil tempat, dan menghasuti daripada berpindah kepadanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa', ifada istifada wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ilal khair wa du'a lil huda wa mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Syarih Salikin, masih pembahasan mengenai akidah usuluddin. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak, dan maha suci daripada jisim, dan maha suci dari tempat, dan maha suci daripada bahru, dan hanya sanya Allah Ta'ala itu qadim. Jadi ini masih membahas tentang maha kebesaran Allah dan kemuliaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk sifat-sifat kecacatan atau kecelaan yang sudah kita banyak bahas di kajian Akidah Sifat 20. Di sini disebutkan Allah maha suci dari pihak itu ya jarak atau zaman ataupun masa. Sudah kita bahas la yahwihi makan wa la yastamilu alaihi zaman. Allah itu tidak bertempat dan tidak diliputi, terus tidak dikaitkan dengan zaman. Makanya tempat ataupun zaman itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, karena Allah itu ada sebelum itu semua ada. Jadi
tidak boleh kita katakan Allah bertempat atau terliput oleh masa. Kemudian maha suci daripada jisim. Jisim itu terbentuk, Allah itu terbentuk dari jisim, dari anggota-anggota, entah itu yang terpisah atau yang tidak terpisah. Kalau yang enggak terpisah ya kayak atom itu atau jiram itu enggak terpisah kan, enggak punya bagian-bagian. Molekul yang paling terkecil itu yang enggak bisa dibagi-bagi, itu Allah juga enggak seperti itu. Ataupun jisim yang terbagi ya kayak kita ini, ada kepalanya, ada kaki, tangan dan sebagainya, itu pun Allah tidak seperti itu. Dan maha suci dari pada tempat. Nah, tempat tidak layak dinisbatkan tempat bagi Allah. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah bertempat itu, maka harus ditakwil dengan takwil yang benar. Takwilnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak sampai merendahkan derajat Allah atau menyamaikan atau menyamakan atau menyerupakan Allah itu sepadan dengan makhluk-makhluknya. Karena namanya tempat itu kan kebutuhan. Kita bangun rumah karena kita butuh untuk kita tempati dan sebagainya. Nah, Allah itu kalau bangun sesuatu terus bertempat, berarti Allah lemah, mesti berhajat. Namanya Tuhan itu zat yang tidak berhajat kepada sesuatu apapun, dan sesuatu apapun berhajat kepadanya. Kalau Allah ciptakan tempat, ya apa bedanya sama kayak kita sentuh, kita butuh untuk kita tempati. Dan maha suci daripada baharu. Baharu ini ya diciptakan. Baharu itu diciptakan, Allah itu enggak diciptakan. Allah itu wajibul wujud. Yang selain Allah itu mungkinul wujud. Wujudnya diwujudkan, adanya diadakan. Kemudian dan hanya saja Allah Ta'ala itu qidam, qadim. Qadim itu ya enggak baru gitu. Qadim itu yang sudah kita bahas. Qadim yang tanpa ada permulaan. Dulu itu di kajian sifat 20 kita sudah bahas dalam ilmu akidah itu ada istilah qadim zamani dan qadim hakiki atau qadim zati. Kalau qadim hakiki zati itu qadimnya Allah itu qadim yang tanpa permulaan, tanpa diciptakan, tanpa pernah tidak ada. Kalau qadim zaman itu dinisbatkan kepada Nur Muhammad, itu makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah, yang menjadi sumber diciptakannya yang lain-lain itu. Maka disebut sebagai Sayyidul Wujud Asbabi Kullil Wujud. Beliau itu pimpinannya yang wujud dan menjadi sebab wujudnya yang lain-lain. Kemudian ini sudah semua banyak kita bahas di kajian sifat 20. Kemudian yang menjadikan segala yang baharu. Allah itu tidak baharu, tapi dia yang menjadikan segala yang baharu. Jadi yang baharu ya, mana yang baharu ini ya yang selain Allah itu semua diciptakan oleh Allah, apapun bentuknya, yang nampak, yang tidak nampak, yang besar, yang kecil, yang kuat, yang lemah, semua bersumber daripada Allah. Maka jangan sampai ada satupun yang kita nisbatkan yang keluar daripada perbuatan Allah. Walaupun itu buruk, tetap juga itu dari Allah. Kalau sampai kita meyakini yang buruk selain daripada Allah, berarti kita anggap ada yang selain Allah yang berbuat. Makanya dalam Al-Quran, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri dari setiap keburukan, khalaq yang Allah ciptakan. Jadi keburukan juga Allah ciptakan. Cuman keburukan yang ciptakan itu Allah tidak ridhoi. Semua takdir Allah baik buruk. Kalau takdir baik, takdir yang Allah ridhoi. Kalau takdir buruk, takdir yang Allah benci, murkai. Maka kita jangan mengatakan ya ini sudah takdir Allah, saya minum nih, saya mencuri ini sudah takdir Allah. Ya takdir Allah memang, tapi takdir yang dibenci, yang
murkai oleh Allah. Tetap takdir, tapi itu takdir yang dibenci, itu takdir yang membawa kamu ke neraka. Kemudian yang menjadikan segala yang baru lagi kekal, dan Allah itu kekal. Kekal itu maksudnya kidam itu. Apa namanya? Bako itu yang tidak akan terjadi perubahan. Makanya mana bako itu bukan sekedar kekal saja. Karena kekal itu ada sebagian makhluk yang Allah kekalkan juga, seperti surga, neraka itu kekal, itu Allah kekalkan. Kekal yang dinisbatkan kepada Allah itu kekal yang tidak akan terjadi pernah perubahan-perubahan. Wala taqtanifuhu al-arduna wala samawat. Artinya tidak ada meliputi akan dia Allah segala bumi dan segala langit, dan Allah itu tidak diliputi oleh langit dan bumi. Maksudnya Allah itu tidak diliputi, berada di dalamnya, itu dalam langit bumi. Mungkin Allah tidak mau mendemati seperti kita berdebat, tapi dia meliputi, maksudnya berada di dalam. Kayak angin itu, jangan juga ini sebagian angin itu kan kita tidak bisa kan tempatnya itu di mana, tapi dia meliputi tempat angin itu. Mana ruang kosong, angin itu dah ada di situ. Mana ruang, mungkin di astronot aja ya, enggak yang di tempat kita ini, di mana tempat yang kosong mesti ada. Nah Allah jangan kita nisbatkan, katakan Allah itu meliputi, ya maksudnya kayak angin itu berada di mana-mana seperti itu. Enggak. Juga sama halnya kita menisbatkan Allah dengan makhluk. Angin juga itu makhluk, seperti itu, berada di dalam bumi lah sudahnya. Wala taqtanifuhu al-ardun wala samawat wa innahu mustawa 'alal arsy. Sungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy, ala wajhil ladzi, dengan cara alladzi qalahu, yang Allah sendiri katakan. Maksudnya ya Allah itu hanya menyebut mustawa 'alal arsy, Allah itu bersemayam. Nah bersemayam itu kan enggak disebutkan. Allah katakan aku duduk, enggak. Makanya maknanya ya serahkan ke Allah. Maknanya jangan kita katakan bertempat, karena nanti berlawanan dengan ayat-ayat yang lain. Maka disebutkan oleh wabil makna alladzi aradahu, dengan makna yang Allah kehendaki. Istawa munazzaha anil mumasati. Makna maksudnya makna Allah bersemayam di arsy itu, yaitu Allah suci daripada bersentuhan dengan arsy. Mumasah ini bersentuhan. Allah itu tidak bersentuhan dengan arsy itu. Walal istiqrar, dan Allah itu tidak, istiqrar itu apa? Istiqrar, kalau tadi itu tidak bersentuhan. Kalau istiqrar ini ya bertempat, ngetem istilahnya, ndot le itu dinah jok bembe metem dong le itu. Itu ndak seperti itu. Wala tamakkun, yaitu Allah itu bertempat di dalamnya, wal hululi, atau di wal tamakkun di atasnya, wal hululi itu di dalamnya. Entah Allah itu tidak bertempat, tidak bersentuhan dengan arsy, enggak bertempat di atas arsy atau di dalam arsy itu, dan walal intiqal, dan Allah itu tidak berpindah. Nanti dia turun ke bumi gitu, dari arsy turun. Nah itu maha suci Allah dari semua itu. Paham maksudnya ya? Mustawa itu maksudnya apa? Sini disebutkan Allah tidak bersentuhan dengan arsy, tidak berada di dalam arsy, tidak berada di atas arsy, tidak diam mengambil tempat di arsy ataupun pindah dari arsy. Itu kan semua sifat makhluk semua itu. Terus gimana Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan itu semua. Tidak bersentuhan. Bersentuhan itu kan juga jarak itu. Tidak mengambil tempat di dalam atau di atasnya, atau menduduki atau ngetem di sana, ataupun pindah, turun naik atau ke bawah ke atas. Itu semua tidak layak dinisbatkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi intinya Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang segala sesuatu berhajat kepadanya, dan dia sendiri tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itu aja sudah. Tuhan adalah zat yang layak hakiki untuk kita sembah, yang segala sesuatu diciptakan olehnya dan segala sesuatu berhajat kepadanya, dan dia sendiri tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi masuk semua itu. Maknanya berarti ya Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad, Allah tidak serupa dengan makhluk dan sebagainya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ini maksudnya ya? Nah, jadi kita makanya banyak-banyak baca tasbih. Kalau ada lintasan subhanallah, subhanallah, sucikan Allah, sucikan Allah. Maka kalau baca tasbih itu maksudnya kita apa? Baca subhanallah itu kita sucikan oleh dari segala sifat-sifat keserupaan yang serupa dengan makhluknya. Subhanallah, subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Karena orang-orang dulu kan mensifati Allah itu, ada yang mensifati Allah itu berbilang, ada mensifati Allah itu punya anak, ada mensifati Allah serupa dengan makhluknya dan sebagainya. Maka itu kita baca tasbih itu tolak itu semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, tolak semua itu bahwa Allah itu tidak sedikit pun serupa dengan semua yang mereka sifati. Ada kan kelompok yang yakin adanya Allah, tapi Allah itu dianggapnya banyak, ada Allah ini dan itu. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi Tuhan itu punya anak. Ada lagi yang menjawab Tuhan itu nggak punya anak, tapi dia nisbatkan arah tempat atau dia samakan Allah dengan makhluk. Nah itu semua tidak boleh. Maka kita baca tasbih itu subhanallah, subhanallah itu ya kita bersihkan sehingga hati kita ini terbersihkan daripada kotoran-kotoran yang menisbatkan yang tidak layak kepada zat Allah yang maha sempurna. Terus bagaimana supaya kita tahu Allah? Banyak kenal dengan sifatnya. Sudah kita kenal dengan sifatnya, kemudian kita banyak-banyak ingat kepada Allah. Ingat, sudah zikir, tasbih, sebut namanya Allah, Allah, Allah. Nanti dengan sendirinya Allah akan Allah akan dekatkan dirinya kepada kita. Dengan kita manakan dekat kayak kita tidak mananya, ya mungkin Allah akan beri kita cahaya makrifat kepadanya, seperti itu. Allah ada punya cara jika kita baca ingat kepadanya, tapi ingat disertai dengan ilmu. Banyak orang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lagu sambil nisbatkan Allah marangannya itu. Dia ingat Allah tapi dia maksiat. Ingat Allah disertai dengan ilmu. Kita paham dulu Allah itu siapa, dengan kita mengkaji ilmu semua kita ingat Allah sudah. Nanti Allah ada jalan sendiri untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Nggak bisa makanya kita itu kayak modal kita ini untuk makrifat tanpa ilmu. Ya, nggak bisa dengan pengalaman iman. Anda ada ilmunya dulu baru pengalaman, caranya dulu. Maka semua itu nggak bisa lepas dari ilmu. Jadi seperti itu. Ilmu aja dikaji terus perdalami, nanti datang pengalaman. Kayak Imam Ghazali itu. Imam Ghazali kan begitu, dapat pengalaman setelah mengkaji ilmu tasawuf. Jadi seperti itu. Makanya ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu kan para ulama itu memang beliau di samping beliau ahli tarekat memang orang berilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya murid ribuan. Itu kalau beliau ngajar itu biasa karamahnya itu ma'ruf, diketahui oleh setiap golongan, entah yang bukan ahli sunnah di ma'ruf diketahui. Saking banyak muridnya itu kan, kalau ngajar itu kalau mau keluar majelis itu terbang beliau di atas
ke atas mood. Jadi mood sudah biasa ngelihat karomah beliau itu. Jadi seperti itu. Memang orang Syekh Bahauddin Naqsyabandi juga punya murid banyak. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Jadi jaranglah sekali kita katakan wali itu yang sebenarnya yang jadi panutan itu tidak berilmu. Tidak akan Allah pilih yang betul-betul jadi panutan itu kalau dia nggak berilmu. Mungkin ada wali-wali yang mungkin yang langsung dikasih ilmu, tapi untuk dia saja ya wali majdub dan sebagainya itu. Rata-rata tapi yang menjadi panutan, yang menjadi ikutan itu wali yang memang ilmu. Makanya Imam Syafi'i katakan laulal ulama waliyullah lam yakun lillahi waliyan, kata beliau. Kalau bukan ulama itu wali Allah, maka tidak ada wali. Seperti itu. Tentunya ya ulama yang benar gitu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Kayak siapa ya, kayak yang sudah meninggal itu sudah. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, Bahauddin Naqsyabandi. Kalau yang sekarang ini gimana? Kita husnuzon. Kalau yang sudah meninggal yang jelas terus meninggal dalam keadaan husnul khotimah seperti guru-guru mulia kita itu ya, kayak Maulana Syekh dan sebagainya itu sudah. Paham ya? Kalau yang masih hidup nih ya kita husnuzon saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya, mungkin ada yang tanyakan. Terima kasih. Begini, Allah itu bersemayam di arsy. Apakah salah kita kalau kita mengikutkan bahwa yang dimaksud dengan bersemayam di arsy itu adalah Allah menguasai arsy? Itu takwil yang pas itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya jangan kita nisbatkan zatnya itu, zatnya bertempat duduk. Tapi kalau menguasai atau meliputi itu bisa. Beda yang meliputi tadi. Kalau meliputi kayak angin tadi itu kan angin itu berada di dalam ruang terus dia meliputi. Nah, oleh itu enggak, dia yang meliputi segala-galanya ini. Kalau tadi itu angin itu meliputi semua tempat, tapi dia berada di dalam alam semesta ini. Nah, Allah nggak seperti itu. Dia meliputi di luar daripada itu. Seperti itu. Jika makna yang benar istawa itu yang begitu banyak makna itu yang paling pas, yang menyelamatkan kita dari menyerupakan Allah dengan makhluk itu ya imam meliputi atau imam menguasai. Itu yang pas gitu. Itu yang takwil yang dipakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga tidak menisbatkan sifat-sifat keserupaan Allah itu dengan makhluknya. Ada lagi? Paham Pak Yanas? Ya. Terus bagaimana dengan paham-paham tetangga sebelah itu ya biarkan sudah. Paham mereka seperti itu biarkan. Kita anggap gimana ya, sesat aja, nggak usah kita kafirkan sesat dari yang benar. Dan kita harus wajib yakin dengan apa yang kita kaji ini ya, walaupun mereka yakin juga. Mungkin mereka kafirkan kita tidak masalah, cuman kita cukup bilang mereka sesat juga, karena mereka syahadat juga, sholat juga. Nggak boleh kita mengkafirkan orang ahli kiblat. Orang sholat itu nggak boleh kita kafirkan. Kalau kita sesatkan bisa ya, walaupun dia ahli sunnah tetapi dia itu orangnya suka buat maksiat, kita katakan sesat dari jalan yang benar gitu. Sesat itu ya bisa terjadi ke siapa saja, walaupun dia ahli sunnah juga bisa sesat gitu. Makanya ya Salafi Wahabi ini yang punya pemahaman Allah itu kayak begitu itu ya kita katakan kalau kita katakan kafir itu susah nanti. Bijanin Bahaji sih Bahaji dok Mekah ya doang jadi imam itu. Dong rasa imam sama itu. Maka almarhum Syekh Zairon mengatakan tidak usah kita, walaupun mereka katakan kita kafir dolalah ya tetap kita nggak boleh seperti itu, karena berdasarkan hadis Nabi melarang kita mengkafirkan ahli kiblat. Masih Ka'bah dan sholat do Ka'bah ya berarti dia Islam, dan dia orang sholat juga. Tidak dilarang kita mengkafirkan oleh yang
sholat seperti itu. Cukup kita katakan sesat sudah, jadi ya jalan yang benar seperti itu. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada saya bisa. Iya. Ini masalah takdir. Ada takdir yang baik, ada takdir yang jahat. Kalau seandainya kita mau keluar dari takdir yang jahat itu, tentu kita melawan takdir kan. Nah, apa bisa kita lawan takdir itu bagaimana? Contohnya gimana? Contohnya misal saya lah, sesudah di dunia malam itu sudah lama, Iya. tiba-tiba saya keluar, berarti kan saya lawan takdir yang dari keluarnya saya dari dunia malam itu. Nah, apa bisa kita lawan gitu takdir? Nggak bisa, kan ada bahasnya lah hikam bab ketelu kayaknya itu. Apa itu? Surah Al-Qadar itu. Ada yang masih ingat? Sekuat apapun kita punya ikhtiar, tidak akan bisa menerobos batas takdirnya Allah. Kita berada dalam suasana kebaikan, kok tiba-tiba keburukan, tiba-tiba kita keluar. Bukan kita melawan takdir, memang takdir kita begitu. Waktu namanya Allah sayang dengan kita, bukan melawan takdir. Contoh melawan takdir itu apa? Melawan takdir itu orang kok tahu api ini membakar, terus dia tetap masuk ke dalam api, itu namanya melawan takdir. Itu api membakar, membunuh diri itu larangan Allah, haram hukumnya bunuh diri. Kok dia masuk ke api, ini namanya melawan takdir. Tapi kalau kita jalani takdir begitu saja, dulu kita berada di suasana yang buruk, terus kita tiba-tiba keluar, memang Allah beri kita petunjuk gitu. Sebenarnya nggak ada istilah melawan takdir itu, cuman bahasanya. Nggak ada takdir, orang itu nggak akan bisa lawan takdir, dia berjalan menurut takdirnya masing-masing gitu. Kalau seumpama kalau bisa kita contohkan lawan takdir itu seperti itu, contohnya kayak tadi itu. Apapun yang kita buat itu semua takdir, nggak ada takdir yang kita lawan. Kita mau ke kiri, ke kanan, ke depan nggak jadi. Semua takdir. Makanya ketika Umar mau masuk ke Palestina itu kan diberitahukan sama penduduknya di sana, jangan masuk ke sana, di sana ada wabah taun. Nah, maka beliau pernah mendengar Nabi bersabda, kalau ada taun terjadi di sana, wabah pindah. Maka Umar katakan, ya sudah, kita pindah haluan, jangan masuk. Ada sahabat yang mengatakan, hei Umar, kamu nggak yakin dengan takdir Allah? Takdir apa maksudnya? Kalau takdir kita kena, mati-mati. Kalau enggak, walaupun kita berada di situ, ada takdir enggak mati, enggak bakalan mati. Dianggapnya Umar itu ngelawan takdir. Maka mereka katakan, hei, aku masuk juga takdir Allah, ini aku pindah juga takdir Allah. Tapi takdir ini menyelamatkan. Kalau ini mati, kita semua mati di sana, habis kita. Kalau ini kan salah. Jangan kamu kira pindah kita enggak jadi masuk sana juga bukan semuanya takdir. Jadi seperti itu. Jangan adakan, oh berarti tentang takdir, bukan tentang takdir, sama-sama takdir. Itu seperti itu. Paham maksudnya ya? Kita tahu perkara itu keburukan, kita tahu perkara itu tidak baik dan Allah melarang, kok kita nekat terjang, itulah namanya kalau bahasanya melawan takdir. Tapi sebenarnya nggak ada istilah melawan takdir, itu nggak kuat, nggak bisa. Takdir itu ketetapan Allah, kok kita ini kok bisa melawan Allah, itu gimana ceritanya? Cuman bahasanya begitu, nggak akan bisa kita. Pokok 100% apapun keadaan kita sedang berada menjalani takdir ketetapan Allah, baik itu berupa nikmat, baik itu berupa musibah, baik itu berupa taat ataupun maksiat, semua takdir Allah. Kalau kita paham, ngerti, maka kesemua itu bisa membawa kita taat, dekat dengan Allah. Jadi kalau orang ngerti ilmu masalah qada dan qadar ini, dia apapun keadaannya dia akan selamat kalau dia ngerti. Tapi kalau nggak ngerti ya, kalau nggak ngerti masalah urusan takdir ini, dalam taat pun kadang dia maksiat, apalagi dalam maksiat. Kalau orang paham takdir itu, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur kehadapan Allah. Kalau dia kena musibah, dalam Al-Quran Allah bacakan, alladzina qalu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawat. Orang yang sabar, yang kena musibah, terus dia kembalikan ini semua dari Allah, kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah. Wa maghfiratun, dan maghfirah, ampunan dan rahmat didapat itu. Berada dalam taat kayak begini kita syukuri, Allah tambah nanti kebaikannya. Kalau dalam maksiat pun, orang yang iman dengan takdir itu dia akan sadar, sesoleh apapun saya, kalau sudah Allah takdirkan saya ke maksiat, tidak akan bisa ada kekuatan saya. Makanya kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita, sekuat apapun kita jaga diri, kalau jatuh ke maksiat, kan maksiat sudah nggak akan bisa. Kita bukan nabi, tetapi bedanya, makanya kalau ada orang mengatakan apakah akan bermaksiat para wali, bermaksiat kalau memang sudah takdir. Walaupun wali pun kalau sudah takdir jatuh ke maksiat, maksiat. Cuman bedanya kalau orang dikasihi Allah itu, kalau maksiat itu langsung ingat Allah, langsung tobat, dan tanpa direncanakan maksiatnya orang dekat dengan Allah itu. Kalau kita kan enggak, memang terancam seminggu sebelum bare mau ada kayak pengwetan malah rencana, terus apa jatuh gawe maksiat itu haram. Tapi Allah wali Allah enggak, tiba-tiba serius perempuan langsung istighfar seperti itu, dan rencana, dan langsung pun istighfar, lebih kan ternikmati juga. Nah, bedanya kita seperti itu. Makanya orang yang iman dengan takdir dengan benar, walaupun maksiat itu tambah dekat dengan Allah dia. Saya nggak bisa buat apa-apa, walaupun saya tahan diri kalau Allah takdirkan, sehingga dia apa, jatuh maksiat, dia ingat dengan Allah, dia tahu perintah Allah apa, segala bertobat, dan dia menampakkan kehinaan, kelemahan dirinya, kan semakin dekat dia dengan Allah. Makanya ada istilah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, seperti itu, supaya kita juga jangan meremehkan orang-orang yang mungkin setiap hari berterjumus dalam kelalaian kemaksiatan. Kita nggak tahu, mungkin setiap dia maksiat itu tetap dia istighfar apa. Kita ini malah yang toat-toat ini, dengan sombong kita mengatakan nanti ngini-ngini diri, merasa paling itu malah jauh lebih bahaya. Jadi seperti itu. Bahwa misalnya wallahu a'lam bishawab, jauh lebih besar ujiannya ketika kita berada dalam taat itu. Dah baik itu ketimbang dalam itu. Karena kalau maksiat itu kayak Nabi Adam itu, sekali maksiat kepada Allah taubat, hinakan diri. Tapi kalau udah taat ini maksiat kita nggak sadar, kayak iblis itu. Ana khairun minhu, aku yang paling baik. Aku iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Maka umat baik ngaji marangan ini bisa betul-betul tata hati-hati, jangan sampai terpandang dengan seiman mungkin, apalagi sama sejauh pandangan merendahkan, seperti itu. Salah ya. Supaya kita ini tetap dipilih oleh Allah. Kalau ada lintasan ya namanya manusia tetap istighfar. Kalau kita bisa mampu ya kita deketi dia, ingatkan, seperti itu, ingatkan, gitu, sedang mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Paham tapi ini? Ya, mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sahabat. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil di Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi.